6 tips bagaimana cara mencari dan mendapatkan beasiswa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Isna Sabirin. Saya tidak akan berpesan untuk stay safe, stay healthy, stay at home. Video kali ini akan membahas tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Semoga nanti bermanfaat, tapi as always, don't forget to subscribe, to push the like and share and push the notification button supaya nanti kalian mendapatkan informasi-informasi lain yang saya share di channel ini. Baik, sebelum saya bicara tentang tips mencari dan mendapatkan beasiswa ke luar negeri, saya akan menyampaikan dulu apa sih sebenarnya manfaat or the benefits or the advantages of studying abroad and living abroad for a period of time. Banyak sekali manfaatnya. Yang pertama tentu belajar pendidikannya, belajar ilmunya, belajar tentang metode pengajarannya. Yang kedua, belajar tentang budaya, how you understand, you learn about their culture and how you share your culture, karena sangat beda sekali dan ini biasanya menimbulkan yang namanya cultural shocks. So that's why we have what we call as a cultural understanding. Jadi harus memahami budaya satu yang dengan yang lainnya. Yang ketiga, it will sharpen your language, akan mengasah kemampuan bahasa kalian. Baik bahasa Inggris kalau kalian belajar di negara yang berbahasa Inggris atau bahasa lainnya. Kemudian, you will find your new interest, menemukan minat yang baru. Disitulah kemudian, oh ternyata ada hal yang baru seperti ini. The next is that you will build your network, membangun network. Dan tentu ini nanti juga bermanfaat ketika you can follow it up by combining your skills and your network into building your career, jadi membangun karir Anda. Dan yang tak kalah pentingnya adalah it's going to be your life experience, pengalaman dalam sekali seumur hidup barangkali untuk belajar di luar negeri. Nah, untuk bisa menikmati benefit itu, apa yang harus dilakukan? Nah, makanya disinilah nanti saya akan menyampaikan tips bagaimana mencari dan mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Yang pertama, cari dan lakukan riset beasiswa ke luar negeri. Saat ini, di zaman seperti ini, teknologi sangat pesat, internet juga sangat pesat. Kalau kalian mencari informasi lewat Google atau apapun itu, there will be thousands of scholarships there, ribuan. Nah, tinggal kamu pilih, cari kira-kira mana yang sesuai dengan kemampuan. Your eligibility, kemampuan kalian di mana. And then your interest, your fields, banyak di sana. Nah, ketika kalian sudah dapat mencari itu, kemudian it's time for you to jemput bola. You have to take action. Sudah bukan saatnya lagi menunggu bola. You have to take action to what you have searched on the internet. Banyak sekali. Itu yang pertama. Cari dan lakukan riset beasiswa luar negeri. Yang kedua, belajar. Belajar apa? Belajar bidang yang akan kalian pelajari nanti. Kerahkan semua kemampuan, fokus di situ. Jadikan prosesnya sebagai awal bahwa kalian akan memberikan yang terbaik saat nanti kalian diterima di luar negeri. Yang kedua, belajarnya tentang bahasa Inggris. Biasanya dipersyaratkan. Bahasanya dipersyaratkan. Mostly about TOEFL or IELTS. Kalau TOEFL itu mungkin rentangnya sekarang yang diterima hanya internet based TOEFL 98 sampai 100
ya 102 lah, sekitar itu. Kalau yang IELTS biasanya di band 6,5, 6 sampai 6,5. Kalian bisa cari di internet syarat-syarat untuk keluar negeri, TOEFL berapa, IELTS berapa. Jadi silakan dicek di internet. Bahasa Inggris penting, terutama yang TOEFL atau IELTS. Yang ketiga, hubungi penyelenggara atau institusi kampus yang kalian tuju. Hubungi kontak, pasti ada kontaknya di situ. Tanya apapun yang perlu kalian ketahui. Karena apa? Dengan begitu mereka tahu bahwa you have a big interest on applying for this scholarship. Oh, kalian sangat minat dengan beasiswa ini. Kalau perlu di kampus, cari nama profesornya siapa, kontak bagaimana, tanya-tanya dan pahami betul. Oh, beasiswa ini ternyata seperti ini, oh kampus ini seperti ini, dan seterusnya. Sehingga kalian sudah punya background knowledge tentang apa yang kalian akan lakukan. Yang keempat, nah, buatlah letter of objective. Sekali lagi, buat letter of objective. Ini bagian yang paling penting. Sekali lagi saya bilang, ini bagian paling penting dalam proses seleksi beasiswa luar negeri. Kenapa? Karena disinilah menggambarkan kualitas kalian, your pluses, your minuses, dan akan membantu penyelenggara untuk membuat keputusan, to accept, untuk menerima, atau untuk menolak, to reject. Nah, ini penting sekali di sini. Nilai bahasa Inggris kurang kadang-kadang tidak masalah, tapi letter of objektifnya harus sangat kuat. Nah, apa isinya? You introduce about yourself, tentang kalian. Kemudian your motivation, why you choose that scholarship, why you choose that certain university. Jadi ada motivasi di situ. Kemudian show your quality. Saya adalah orang yang begini, begitu, dan seterusnya. Your positive traits, your activities, dan seterusnya. Kemudian kontribusi apa yang akan kalian berikan saat sedang dan setelah menerima beasiswa. Harus dijabarkan secara jelas. Bahwa kalian akan begini, akan begitu, dan seterusnya. Dan nah, yang terakhir nih, sampaikan why you deserve that scholarship, why you are the right person to get the scholarship. Mengapa kalian adalah orang yang layak menerima beasiswa ini. Nah, dalam membuat ini, ingat, jangan terlalu sombong karena ingin mengunggulkan diri sendiri. Wah, nanti bahasanya sangat arogan. Atau justru jangan meminta-minta, memelas-melas supaya diterima dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui ini makanya letter of objective itu harus di-proofread. Kalian buat, kamu suruh orang lain untuk membaca. Barangkali mereka punya masukan from their point of view. Jadi dari sisi sudut pandang mereka. Oh, ini begini, ini kekurangannya seperti, tata bahasanya seperti apa. Nah, setelah itu kamu sudah dapatkan, you revise that and you send. Jadi dikirim, baru nanti, oke, ini sesuai dengan apa yang kalian inginkan dan sesuai dengan apa yang kira-kira orang akan baca. Yang kelima, portofolio. Perbanyak data-data atau portofolio di kurikulum vitae kalian. Tambahkan aktivitas organisasi, aktivitas sosial, awards, penghargaan-penghargaan yang kalian terima. Masukkan ke dalam kurikulum vitae supaya mereka juga mengerti, oh ini bagus sekali. Karena ini apa? Membantu Anda, dalam tanda kutip, menjual diri. Kalau perlu, cari surat rekomendasi dari dosen atau dari pimpinan perusahaan, pimpinan kantor kalau kalian masih bekerja. Ini akan menjual Anda, dalam tanda kutip, menjual Anda, dan Anda akan dianggap sebagai orang yang layak untuk menerima beasiswa. Yang keenam, perbaiki bahasa komunikasi. Your verbal communication itu harus ditata, diatur, dilatih kalau perlu. Karena kalau kalian secara administrasi lolos, Anda masuk ke wawancara dan yes, that's the time when you have to tell about yourself. It's the time when the interviewer asks about yourself.
mostly about what you have written on CV and on letter of objective. Mereka biasanya hanya ingin mengetahui lebih detail tentang ini apa maksudnya yang kamu tulis itu. Nah, kamu sampaikan dalam bentuk lisan. Dan ini nanti komunikasinya berpengaruh tentang bagaimana mereka membuat keputusan. Saya kasih contoh. Pengalaman saya ketika melamar S2, beasiswa S2 ke Amerika lewat Aminef. Beasiswa ini sebenarnya dikhususkan untuk dosen, tapi saya adalah guru bahasa Inggris dan saya lolos sampai ke tahap wawancara. And the interviewer dari Aminef, kemudian direkturnya langsung dia mengatakan that you are the only English teacher, satu-satunya guru yang lolos ke tahap wawancara. Dan jadi intinya apa? Secara administrasi saya berhasil meyakinkan mereka bahwa I am eligible for this scholarship, mengalahkan ribuan bahkan ya dosen juga. Ada juga saya lupa tahun berapa. Saya diterima di 4 university. Ada Leiden University, Groningen University, Manchester University, London College of English kalau tidak salah. Saya diterima nih. Saya sudah mendapatkan surat letter of acceptance. Dia diterima di sana. Dan saya kesulitan waktu itu untuk mencari, tidak ada lembaga penyedia beasiswa. Ya sudah, finally I withdraw my application to those universities. Tapi intinya sama, bahwa actually I am eligible for the studying abroad. Bahwa mereka mengerti bahwa oke, ini layak, ini anak ini, orang ini dapat sekolah di sini. Cuman karena tidak ada beasiswa, ya sudah I withdraw. So sebenarnya banyak sekali kesempatan kalau kalian search di internet cara mendapatkan beasiswa, dan beasiswa seperti apa, apakah pemerintah dan lembaga mana, full atau separuh, itu banyak sekali. It's a matter of how you take action. Jadi tadi ada 6 tips bagaimana cara mencari dan mendapatkan beasiswa. Semoga tips ini bermanfaat dan kalian mendapatkan beasiswa. For those who are now in the process of getting the scholarship, I wish you luck, keep up the good work, and I wish you succeed in your upcoming endeavors and enjoy the benefits of studying abroad. Thank you very much. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.